Di dalam Islam iri kan boleh ya? Boleh. Pada 2 hal doang. Pada harta yang digunakan dalam kebaikan dan dalam Quran. Jangan bangga pada sesuatu yang bukan muslim juga dapat. Kalau kamu mau bangga sesuatu yang nggak muslim nggak dapat. Oke, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat media sosial terus kemudian kebanyakan orang mereka kan sebenarnya mengikuti banyaknya orang itu kan untuk dapat tujuan kan. Tujuannya adalah dia pengen keamanan, dia pengen dapat exposure, dia pengen dapat misalnya uang dari situ, dia pengen dapat posisi dari situ. Dia pengen diakuin dari situ. Nah, di akhir Allah nanya ke kita tuh, fa'aina tadhabun. Terus kamu pengen pergi kemana? Itu seolah-olah aku ngerasa kayak, oke nih, kita nih udah capek-capek mati nih, cari followers, cari atensi. Udah dapat ini. Sekarang mau kemana? Oke, kita udah capek-capek dapat jabatan, dapat apalagi perhatian manusia, udah dapat pengakuan dan lain sebagainya. What next gitu? Bahkan sebelum kita mati, kita aja udah bisa kehilangan itu loh. Betul. Aku aja ngerasa kayak oke, aku punya followers di Instagram, aku punya posisi di YouTube, itu aja. Kalau beberapa tahun kemudian itu juga bakal hilang. Apalagi kalau misalnya kita refleksinya tuh sampai hari akhir kayak aina tadhabun. Bahkan nih matahari, bulan, bintang aja itu penciptaan aku yang segede itu, mereka tuh bahkan nanti bakal dihancurin. Apalagi hal-hal yang sekarang kamu banggain itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam episode yang lain di Reconnect with Al-Quran. Dan kita udah bahas banget bahwasanya salah satu kemampuan yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim, yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah bisa nginjak pedal rem. Karena kalau kita itu sekarang bukan lagi nanjak jalannya, tapi nurun menurutku. Jadi karena nurun itu yang harus bagus itu remnya, bukan gasnya. Makanya aku sering bilang, ingat gak? Orang zaman sekarang yang berhasil tuh bukan orang pinter, tapi orang yang gak bodoh aja gitu. Itu. Jadi berusaha gak bodoh itu lebih penting daripada jadi pinter. Nah jadi artinya kalau misalnya ya kita lihat ada banyak orang muslim ya, keberhasilan mereka itu mungkin bukan karena mereka tuh berprestasi, tapi karena yang lain jatuh. Paham gak sih? Jadi gini maksudnya, lu kita kan pernah main Stumble Guy itu lah. Tahu kan? Jadi ada yang menang tuh bukan gara-gara mereka berusaha gitu maksudnya, tapi karena terakhir kali aja yang di situ gitu maksudnya. Karena yang lain ribut gitu maksudnya. Nah, dia di situ tuh. Nah, maksudnya kita berusaha untuk tidak bodoh itu lebih penting. Pinter itu penting, tapi setelah lu menguasai teknik tidak bodoh. Kenapa tidak bodoh? Karena distraksinya itu kan sangat banyak sekali. Makin besar. Dan distraksi inilah yang sebenarnya akan memanfaatkan kebodohan seseorang, blunder. Itu sama kayak main bola, tau gak? Main bola itu kadang-kadang ya, kita tuh bisa jadi menang gara-gara orang lain blunder. Gitu maksudnya. Jadi gara-gara orang lain blunder, kita yang jadi menang. Atau main pingpong juga sama tuh. Main catur sih, Sat. Main catur jelas. Kan salah langkah, aduh gak bisa diundang. Kan kita nunggu blunder orang. Bener. Pingpong itu lebih jelas lagi, karena kita bisa dapat poin gara-gara kesalahan orang lain. Gitu kan maksudnya. Paham kayak kalau bola mungkin gak jelas lah, karena kita gak bisa dapat gol kalau kita gak pinter kan. Tapi kalau main pingpong itu, kalau orang blunder, dia bisa dapat poin, katanya sih. Karena aku juga nggak tahu ya. Nah, karena itulah kita coba untuk menjelaskan juga pada hari ini salah satu skill yang diperlukan menjelang hari kiamat ya. Ketika masa-masa bertambah sulit dan hal-hal kayak yang nggak jelas dan nggak masuk akal itu ternyata terjadi. Gimana nih yang mau kita bahas nih? Ayat apa lagi nih? Oke, yang pengen aku bahas premis pertamanya sebenarnya sederhana, Sat. Apa ya? Karena kita tuh tadi Ustadz udah bilang, kita tuh ada di era di mana kelimpahan informasi itu sangat-sangat besar kan ya. Bahwa perubahan zaman tuh sangat-sangat cepat, apalagi setelah terjadinya AI ini terjadi eksponensial. Jadi bukan linear lagi perubahannya, tapi eksponensial. Kita nggak tahu nih setelah dari sini tuh ada apa lagi gitu kan. Bahkan sekarang kita ngelihat konten-konten di media sosial itu sudah diisi juga oleh artificial intelligence. 90% content generation itu adalah AI. 90% ya? 90%. Wow. Dan hal itulah yang membuat kita tuh kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu yang baru, itu tuh kita pengen ikut-ikutan gitu. Tapi sebelum aku masuk ke situ, aku pengen tanya nih ke Ustadz. Ustadz, ketika Ustadz ngelihat ada orang nih yang punya skill prestasi yang lebih dibandingkan Ustadz atau enggak,
kekayaan yang lebih dibanding Ustadz. Ustadz pernah ngerasa FOMO atau nggak ngerasa iri nggak sih sama dia? Aku nggak merasa iri sih, tapi aku merasa perlu dihancurkan aja. Enggak. Jadi gini ya, orang tuh cobanya beda-beda. Orang tuh cobanya beda-beda. Kalau aku ngelihat ada orang yang lebih kaya daripada aku, terus terang aku gitu aja sih. Udahlah biarin aja maksudnya. Gitu. Aku nggak tertarik sama sekali. Contoh misalnya kayak ada orang punya mobil lebih bagus daripada aku. So what gitu maksudnya, ada biasa aja gitu maksudnya. Orang cobanya beda-beda ya. Kalau misalnya ada orang penghasilannya di umurku 1 triliun, emang kenapa? Bodoh amat aku juga gitu kan ya. Misalnya contoh lagi kayak ada orang misalnya bisa keluar negeri setiap waktu, punya pesawat pribadi. Aku nggak terlalu masalah sih hidupku gitu kan ya. Aku masalah itu kalau melihat ada orang yang seumurku terus lebih berprestasi. Nah itu aku agak masalah tuh. Oh gitu Zat? Ya itu agak terbakar tuh hatiku. Iya. Berprestasi dalam hal yang aku ingin kan ya. Untungnya ada lagunya tuh untungnya gitu ya. Lu nggak jelas ya. Sama aja kita. Nah jadi gini, untungnya apa yang aku pengen tuh dalam bidang agama untungnya. Jadi contoh ya, aku terus terang merasa iri dengan kayak Ustadz Adi gitu. Itu aku iri tuh. Jadi fastabiqul khairat ya. Tapi bahaya juga sih, karena kalau nanti ujungnya sampai ke iri yang negatif, itu kan bukan untungnya, jadi ujungnya. Itu artinya jadinya buruk juga. Buntungnya. Iya, buntungnya jadinya. Artinya aku harus mengendalikan agar ini tetap jadi positif. Karena kan di dalam Islam iri kan boleh ya? Boleh. Pada 2 hal doang. Pada harta yang digunakan dalam kebaikan dan dalam Quran ya. Itu aku boleh untuk merasa menginginkan untuk ghibthah gitu kan ya dengan itu. Nah, artinya menurutku sih ya alhamdulillah aku diselamatkan dari kayak gitu-gitu sih untungnya ya. Nah, tapi kalau aku melihat ada orang-orang yang lebih sukses dalam perkara apapun, aku mencoba untuk balik lagi. Tujuanmu apa sih? Ya. Dan ada yang satu kata-kata yang sangat menenangkan aku soal dunia. Kalau aku boleh bagi pada orang-orang yang sering iri pada orang lain soal dunia, aku bilang pada anak-anakku, kalau kalian ngelihat ada orang-orang yang bukan Muslim dikasih sesuatu, maka itu tidak penting. Contoh, mobil, itu orang yang bukan Muslim juga dapat tuh. Rumah itu orang bukan Muslim juga dikasih tuh. Berarti itu nggak penting. Dan aku bilang sama anakku, jangan sekali-kali banggain aku dengan perkara-perkara nggak penting. Gitu. Karena itu nggak penting bagi aku. Jadi contoh, Abi ini aku punya mobil baru. Terus karena itu emang coba lihat tuh orang-orang yang bukan Muslim dia juga dapat. Nah jadi aku bilang kalau kalian mau bangga dengan sesuatu, coba cari sesuatu yang nggak dikasih pada mereka. Waduh, langsung ditembak di ujung ya nih Sat. Ya itu bagi aku ya. Artinya aku merasa tenang dengan itu setidaknya. Artinya aku tidak berarti aku tidak beli mobil, tidak. Tapi aku cuma mau nyampein pada anak aku, jangan bangga pada sesuatu yang bukan Muslim juga dapat. Kalau kamu mau bangga sesuatu yang nggak Muslim nggak dapat, gitu maksudnya. Itu kalau aku tuh. Iya. Ini karena acara yang namanya Reconnect with Quran ya. Jadi kita tuh harus mengkoneksikan antara apa yang relate dari sekarang kepada Al-Quran. Nah, itu baru antum aja sih. Yang sebelum-sebelumnya enggak. Oh iya gitu. Gimana? Karena aku ngerasa audiens aku sama aku tuh sama-sama bertumbuh ya Sat ya. Dan kita tuh hidup dengan langsung akrab dengan media sosial kan Sat. Dan media sosial ini bukan cuma sekedar ajang buat nunjukin karya kita, tapi ajang juga untuk pamer, untuk flexing gitu Sat. Sekarang justru banyak begitu. Begitu ya Sat. Kalau nggak begitu lu nggak nongol gitu. Bener. Nanti kita cerita terus lanjut. Oh ya terus. Nah hal-hal seperti itulah yang akan membuat yang aku rasa nih banyak angkatan aku ya kan teman-teman di media sosial ngerasa bahwa irinya itu kerangsang banget Sat. Ketika ngeliat misalnya ada teman kita yang udah lulus dari Harvard misalnya, terus kita kok gue nggak lulus gitu, kok gue malah DO gitu, kok gue nggak sekolah, ada teman kita yang dia sudah punya rumah, terus kita kok gue masih kayak gini aja, punya mobil, terus jalan-jalan, walaupun kita tahu yang diposting itu adalah sesuatu yang tidak selalu kenyataannya. Bener, tidak selalu kenyataannya. Yang diposting hanyalah sesuatu yang orang lain pengen lihat, bukan apa yang sebenarnya harus dilihat. Iya bener kan. Dan tapi tetap aja kan otak kita kan nggak bisa bedain tuh antara realita dengan imajinasi. Ketika kita ngelihat media sosial yang sangat estetik, posenya segala macam itu kan ngambilnya susah banget ya. Ya kan kita tetap iri Sat gitu Sat. Kita tetap iri. Akhirnya mental untuk bisa mengikuti atau enggak menunjukkan sesuatu di hadapan orang lain itu jadi kita tuh kebawa pengen ikut-ikutan gitu jadinya. Nah itu kan membuat mental kita nggak bagus juga Sat. Nah apa pandangan Ustaz tuh? Ya jadi kenapa aku bilang zaman sekarang tuh justru media sosial itu
kasih makannya adalah dengan exposure. Karena kan kita udah tahu ya, media sosial zaman sekarang itu semenjak munculnya TikTok, itu ada satu perubahan besar. Kita udah pernah bahas sebelumnya sih. Perubahan besarnya gini. Sebelum muncul TikTok, media sosial tuh cara berpikirnya begini. Oke, lu mau apa? Tentuin dong lu maunya apa, kasih tau ke gua. Nanti gua bantu untuk nyariin yang kayak gini lebih banyak dalam hidup lu. Nah, itu zaman dulu. Artinya yang muncul di feed kita adalah orang-orang yang kita pilih. Orang-orang kita mau. Contoh ya, antum follow aku, berarti antum mau tahu tentang aku kan? Ustadz Felix kalau lagi stres ngapain sih? Dia perginya kemana sih? Alias antum sudah filterisasi tuh. Adalah orangnya yang antum anggap punya satu kelebihan yang bisa antum lihat. Atau antum follow istri antum karena antum istri masa naksir. Karena antum mencintai dia misalnya. Atau antum follow misalnya ada orang-orang yang menurut antum bagus dalam baca Quran. Atau antum follow orang-orang yang menurut antum inspiratif dalam dakwahnya. Berarti antum tahu kenapa antum follow dia. Dan antum akan di-feed sama sosial media sesuai dengan apa yang antum pilih. Itu sebelum muncul TikTok. Tapi setelah muncul TikTok dia bilang ini, lu gak tahu, gue yang tahu. Gue rekomendasi ini. Ya, itulah kenapa yang muncul di feed kita nggak ada yang kita follow tuh. Iya, dan gara-gara TikTok buat formula vertikal video yang sangat singkat itu, Instagram ikut-ikutan, YouTube buat short juga. Dan tau nggak apa kontribusi paling hancur daripada TikTok terhadap permedia sosialan? Doom scrolling itu, infinite scrolling itu. Nah, karena itu sudah difasilitasin, artinya TikTok mengubah algoritma media sosial, yaitu adalah siapapun yang bisa mengambil perhatian orang secepat mungkin dan menahannya selama mungkin, dia adalah raja. Paham sampai di sini? Maka apalagi yang paling mudah selain flexing? Aku pernah nge-scrolling ketika aku lagi doom scrolling tuh. Ada gini, you are not stopping. Jujur banget sih, Sat. Ya nggak apa-apa biar orang tahu. Ada tulisan gini, you are not stopping coincidentally. Kamu nggak berhenti di postingan ini karena kebetulan. Mereka bilang kami sudah setting ini. Jadi dia tahu apa yang membuat orang-orang berhenti di satu postingan dan apa yang membuat orang-orang bukan hanya berhenti di satu postingan tapi manteng sampai akhir bahkan ngulang lagi. Itu yang mereka lakukan. Maka sekarang yang paling laku untuk itu adalah satu, kata-kata ajaib yang seringkali kita tahu lah, hook gitu. Yang kedua adalah expose itu bisa didapat dengan flexing. Flexing itu tidak pernah gagal untuk bisa buat orang untuk stay di situ. Contoh misalnya ya, aku makan makanan ini sekali makan 100 juta. Kepikir dong orang, apa beda antara sushi 1000? Ada ya sushi 1000? Ada ya? Enggak sih kayaknya. 10.000, 100.000 dengan 5 juta, 10 juta. 10 juta. Kita pasti pengen dong. Bener. Ini kan tadi kan bagian daripada flexing kan ya. Flexing itu menjadi sesuatu yang exposure-nya tinggi. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk itu. Artinya efeknya ke kita adalah di feed kita semakin banyak orang-orang yang nunjukin sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak kita pilih, dan otomatis akan membuat hidup kita seolah-olah jadi kayak gagal. Paham maksudnya? Ada orang-orang yang belum keluar handphone baru dia udah pakai. Misalnya, wah enak juga ya kayak gini-gini. Kita ngeliat handphone kita buluk nih. Padahal awalnya tidak kan itu kan ya. Bener. Nah itu juga yang terjadi pada aku juga sama. Ketika aku zaman sekarang, ketika ngelihat di media sosial banyak orang-orang terus sebenarnya flexing, ini menjadi sesuatu yang kayak sesuatu yang harus dilakukan. Tapi coba lihat ya, orang bisa jadi iri dan segala macam. Sebenarnya hintnya sudah antum kasih tahu sih tadi, bahwa keadaan yang kenyataannya tidak seperti yang mereka publis. Ingat itu, bahwasanya orang-orang flexing itu pasti 100% pasti tidak seperti yang kita lihat. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Seth? Karena orang yang punya itu nggak akan posting. Paham nggak maksudnya? Jadi contoh ya, kalau ada orang masih jual kelas, mohon maaf nih, ada orang masih misalnya perlu duit, misalnya, berarti dia bukan orang kaya. Karena orang kaya nggak perlu jualan kelas. Paham gak sih maksudnya? Oh tapi ini tuh nolong orang. Lu gak perlu flexing. Kalau lu mau nolong orang, lu gak perlu flexing. Maka ini harus kita tahu nih, bahwa saya kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua, menarik banget. Aku main baca satu riset. Bagaimana menentukan orang akan bercerai atau tidak sebelum dia bercerai. Keren kan?
sebelum dia menikah. Keren kan? Gimana? Gimana caranya melihat orang tuh bercerai atau tidak sebelum dia menikah? Ada 2 parameter yang paling parah. Satu, lihat biaya pernikahannya berapa. Karena semakin tinggi biaya pernikahan, semakin tinggi kemungkinan dia bercerai. Yang kedua, lihat bagaimana dia mengeksposur diri dia di media sosial. Di media sosial. Karena semakin dia mengekspos diri dia di media sosial, semakin tinggi juga perceraian. Ngeri kan? Wow. Karena ketika dia nikah, dia menganggap itulah bagian daripada exposure. Bagian dari agenda media sosialnya. Betul. Sehingga dia sebenarnya nggak perlu istrinya. Dia perlu exposure pernikahannya. Paham maksudnya? Makanya kan orang bilang ketika semakin tinggi. Jadi orang bilang ini, lu tinggi-tinggi misalnya angka untuk pesta, untuk apa? Lu mau nunjukin sama siapa? Gitu maksudnya. Kalau lu mau nunjukin sama istri lu sendiri bahwa lu bahagia sama dia, lu nggak perlu posting itu ke media sosial. Masalahnya adalah begitu diposting di media sosial, itu bukannya konsumsi istrimu, itu dimakan sama semua orang yang lain. Istrimu malah nggak makan itu. Istri jadi mikir, sebenarnya dia punya aku atau punya semua orang. Atau soalnya jadi mikir, ini sama istriku ini disenangkan sama aku atau disenangi sama orang yang lain. Karena dia terus-menerus untuk cari perhatian di media sosial. Itu problematikanya. Dan menurutku ya, setelah aku ngelihat beberapa waktu ini, kayaknya benar banyak perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh itu. Dan itu berarti 2020 akan lebih banyak lagi. Wow. Karena itu sudah jadi pola. Itu jadi pola di media sosial. Polanya sederhana. Exposure lebih penting daripada hidup kita sendiri. Wow. Coba lihat sekarang ya, berapa banyak orang di dalam terus kemudian pernikahan mereka bikin masalah, sengaja bikin masalah. Di fabricated masalah itu glorify lagi untuk dapat followers, untuk dapat perhatian. Setelah itu mereka dengan sangat mudah begini, gue udah mau cerai nih, kayak gini-gini dan segala macam. Tiba-tiba setelah dapat pandangan orang, dapat exposure dari orang, nggak jadi nih. Paham gak maksudnya? Dan ada yang benar-benaran jadi. Gara-gara itu mereka merasa bagus nih ternyata. Nggak setiap ternyata problematika hidup tuh ternyata jadi buruk kan? Ternyata bisa jadi exposure kan? Coba lihat dan polanya berulang terus loh. Selalu berulang polanya. Nah ini menurutku masalah. Nah itu gara-gara media sosial zaman sekarang. Wow, serem banget ya. Nah kan karena orang-orang tuh ngikutin apa yang terjadi dan yang tren di media sosial, mereka tuh kayak pengen ngelakuin apa aja ya. Dan jujur itu berat sih, terutama buat aku ngerasa ya. Angkatan antum ya. Angkatan berapa kilo? Iya, terutama untuk pendakwah sih. Aku ngerasa ini kalau kita enggak bisa ngikutin tren ya kita bakal hilang. Betul. Tapi kalau misalnya kita terlalu ngikutin tren, kita juga nggak tahu nih niat apa di balik ini gitu, Sat. Seni dalam dakwah selalu tentang cara kita riding the wave. Riding the wave. Kenapa? Karena memang kita itu sebagai seorang pendakwah memang harus tahu kondisi kekinian. Kita harus tahu apa yang disukai oleh orang. Kita harus ngerti apa yang lagi dibicarakan oleh orang. Dan dari pembicaraan yang lagi rame itu kita harus memperkenalkan Islam. Rasulullah SAW paling tahu tentang itu kan. Apa sih yang lagi dibicarain orang nih? Gulibatir Rum. Itu kan ayat yang turun ketika orang bicara tentang Romawi dan Persia misalnya. Atau misalnya tentang semua orang yang bicara apa. Itu Rasul terus kemudian pakai itu sebagai jalan dakwah. Rasul menggunakan, bukan Rasul, Allah menggunakan bagaimana orang rame tentang syair untuk memperkenalkan Al-Quran yang jauh lebih powerful daripada syair. Misalnya orang lagi ngomongin apa, Rasul ngerti tentang omongan itu dan segala macamnya. Ketika orang-orang lagi pada ngomongin misalnya orang-orang ahli agama lagi ngomongin tentang Zulkarnain, Rasul ngomongin tentang itu. Lagi ngomongin tentang apa, Ashabul Kahfi, Rasul ngomongin tentang itu. Apapun yang umum di mata orang yang bisa untuk ambil exposure, Rasul memperkenalkan Islam lewat jalan itu. Rasul berbicara tempat berkumpulnya orang-orang. Itu menandakan pengetahuan Rasul yang sangat luar biasa di dalam bagaimana cara untuk riding the wave tadi. Artinya tidak salah sih wave-nya. Cuma bagaimana cara ridingnya. Yang harus kita ketahui, kita memanfaatkan itu, bukan kita masuk ke situ. Kalau kita masuk ke situ, habisnya kita. Maka balik lagi pengetahuan tentang purpose ini penting banget. Nah, kalau andai kan tadi ya, kalau kita bicara ya, orang-orang kayak angkatannya antum misalnya, ketika ngelihat perkara-perkara ini sulit, memang sulit banget. Orang bagi pendakwah aja sulit, apalagi bagi orang-orang yang gak berdakwah. Maka penting banget kan kita untuk tahu tujuan kita apa, sehingga kita ngerti mana penting, mana gak penting. Contoh kayak gini ya, aku selalu bilang sama antum, aku punya anak 4, makanya aku beli mobil 7-seater, 7 tempat duduk. Artinya begitu aku di jalan, aku ngelihat BMW seri 7
elektrik misalnya gitu. Aku ngelihat, wow, mahal nih, keren banget. Tapi apakah aku perlu itu? Nggak perlu. Kalau dikasih aku emang bermanfaat? Enggak lah, karena aku punya 4 anak yang harus ikut aku gitu maksudnya. Artinya aku ngerti tujuanku apa. Nah kalau misalnya dia ada 2 orang misalnya, lalu kemudian ngelihat mobil itu, mungkin dia akan tertarik. Tapi coba kita lihat tujuan hidup kita apa nih. Kalau tujuan hidup kita jelas nih, yang menarik bagi kita itu jelas, yang tidak menarik bagi kita itu jelas. Kadang-kadang kita mungkin akan tergoda untuk memiliki itu. Tapi kalau kita ingat lagi tujuannya, itu akan membantu kita. Artinya orang-orang yang terdistraksi, balik lagi, adalah orang-orang yang gak punya tujuan. Yang gak punya tujuan ya. Kan gitu kan ya. Artinya ngelihat kayak gitu ya. Ngelihat orang-orang yang punya duit, flexing dan segala macam. Mobil McLaren lu warna apa? Dalam hati gue. aku ngelihat kayak gitu. Aku tawa terus terang. Aku tawa. Kenapa? Dia mau ngomong sama siapa sih? Siapa orang-orang yang lihat ya. Orang-orang miskin gak tertarik mobil McLaren lu warna apa? Karena mereka barely untuk makan. Bisa makan aja sudah syukur gitu maksudnya. Orang-orang kaya, mereka juga sudah punya mungkin. Yang tertarik siapa? Orang-orang menengah yang gak jelas, yang gak punya tujuan. Tertarik tuh McLaren. Bagi aku, emang Ustaz gak tertarik McLaren? Tertarik sih, kalau aku punya, aku jual. Serius. Kalau aku punya mobil mahal, aku jual, aku beliin yang lain. Contoh ya, istriku selalu nanya sama aku, Bi, Abi nggak mau naik ini apa namanya kelas bisnis. Aku bilang mau aku. Cuman dalam pikiranku beradu nih antara mau naik kelas bisnis di pesawat ya, sama dengan biayain orang lain untuk pergi bareng aku. Paham gak maksudnya? Contoh ya misalnya, istriku ngasih tahu, kelas biasa Bi ini tiketnya 15 juta, ekonomi. Kalau kelas bisnis ini sekarang dapatnya sekitar 45 juta. Kepikir di kepala aku apa? 45 juta dengan 15 bedanya berapa? 30 juta. 30 juta aku bisa ngajak orang lain umroh. Aku bilang gak usah, ajak orang lain umroh aja. Sampai detik ini aku gak pernah naik kelas bisnis. Kenapa? Karena beradu di kepala aku dengan tujuanku. Mendingan aku bawa orang. Mendingan aku ngajak influencer yang lain untuk ngasih tahu mereka, ini loh Turki, ini loh Ka'bah dan segala macam. Aku bisa ngajak mereka lalu mempromosikan Islam di situ kan gitu kan ya. Artinya menarik nggak bagi aku bisnis? Menarik, tetap karena aku manusia. Tapi lebih menarik tentang tadi itu. Tentang itu. Paham nggak sih maksud? Nah itu harus dipahami oleh banyak orang tuh. Makanya ilmu tuh penting banget. Tadi kalau nggak ada ilmu, mereka pasti akan tertarik pada yang orang banyak lakukan, yang orang banyak pilih, karena itu yang normal. Gitu. Iya. Kalau kita lihat ya, manusia kan memang punya sifat apa ya? Dia tuh selalu aman kalau misalnya selalu ikut majority kan. Iya. Herd mentality. Jadi dia tuh kalau misalnya ada tren apa nih, misalnya kayak misalnya Bitcoin, orang pernah ngomong Bitcoin. Iya. Boneka apa tuh? Squishy gitu ya, apa? Boneka jalangkung. Bukan, boneka apa? Boneka apa? Boneka Labubu. Boneka Labubu, ikut boneka Labubu. Yeah. Orang-orang ngelakuin tren A, ikut A, B, ikut B gitu. Karena takut ketinggalan gitu, Sat. Nah, sebaliknya kalau aku ngeliat ini, Sat, Nabi Ibrahim, Sat. Nabi Ibrahim itu kan dia sangat menyelisihi kaumnya ya. Aku ngerasa kalau aku ada di pihak Nabi Ibrahim, aku kayaknya nggak bakal seberani itu. Maksudnya untuk kita berani berbeda di hadapan masyarakat yang sama aja, itu kita udah aneh banget. Apalagi berani melawan status quo, kayak wah gila banget sih. Gitu. Nah, pertama-tama kita harus jelasin pada orang dulu bahwa saya banyak tidak selalu salah dan dikit belum tentu pasti benar. Karena banyak juga orang-orang zaman sekarang yang merasa ketika dia dikit dia benar. Padahal dia dikit dan dia aneh. Apa sih maksudnya? Nah, dan dia berusaha untuk tidak mau. Contoh misalnya ya kayak zaman sekarang misalnya ya, mohon maaf. Kalau ada yang berkeyakinan begitu ya kita izin gitu kan ya. Kita tidak menyalahkan, cuman kita mohon maaf dulu gitu kan ya. Contoh kayak bumi bulat dan bumi datar gitu kan ya. Bukan berarti kalau lu dikit lu benar gitu maksudnya. Bumi datar gitu maksudnya. Nah tapi ya bisa jadi lu benar, bisa jadi, tapi belum tentu. Artinya tidak menjadi ketika dikit lu benar. Ada lagi yang bilang, ada yang pernah begini, aku pernah didatengin sama orang-orang ekstrim yang mau bunuh aku. Karena mereka menganggap aku tuh sesat. Itu ini beneran sesat dan menyesatkan. Ada kelompok-kelompok inilah. Wow. Dia mau bunuh aku kan ceritanya. Pokoknya dia anggap aku udah murtad kira-kira gitu. Karena tidak sesuai dengan apa menjadi pemahaman dia. Aku tanya begini, bro, kalau lu misalnya merasa lu benar dan semua yang berbeda sama lu harus lu bunuh. Lu sadar nggak sih berapa yang harus lu bunuh di Indonesia banyak ini? Banget. Kan banyak banget. Lu kan dikit. Dia bilang nggak apa-apa. Memang sedikit itu adalah
ciri-ciri kebenaran. Lalu pakai dalil kami fiatin qalilatin golabat fiatan katsiran dan seterusnya. Terus wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah dan seterusnya. Aku bilang udah oke, salah pakai dalil. Artinya dia memastikan kalau dikit itu benar dan banyak itu salah. Ternyata banyak itu juga bisa jadi benar. Karena ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah kita udah tahu bahwasanya adalah mayoritas orang itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan ya. Ataupun ketika kita mau selamat ikutin aja orang-orang yang paling banyak di satu tempat dalam arti pengikutan pada syariatnya gitu, maksudnya itu selamat. Nah, tapi dalam hal exposure, dalam hal flexing dan segala macam ataupun keburukan, kita memang punya satu kesimpulan bahwasanya kalau ada yang banyak biasanya itu tidak benar. Oh, biasanya ya, tapi tidak pasti ya. Biasanya itu tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Makanya kan kata Rasulullah dan kata Allah, kebanyakan manusia kan mengikuti hawa nafsu. Maka kalau ada sesuatu yang banyak nih, belum tentu ini benar. Atau bukan belum tentu. Kecenderungannya biasanya adalah sesuatu yang salah. Nah, jadi kita harus mengenali dulu bahwasanya yang banyak itu memang bisa jadi salah atau kecenderungannya salah. Nah, kalau misalnya kita ngikuti seperti itu dan kita mengkorelasikan dengan Nabi Ibrahim, maka kita harus tahu Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat tahu tentang visi hidup dia. Tahu nggak apa artinya visi hidup? Jadi gini ya, kalau ada orang, menurutku ya secara pribadi ya, kalau ada orang misalnya dia itu paham betul ya tentang diri dia. Kalau ada orang misalnya dia itu tentang pleasure misalnya. Dia mencari pleasure. Biasanya dia takut mati. Orang yang cuma nyari kenikmatan itu takut mati. Oh. Atau orang yang tadi ya termasuk nyari kenikmatan pengennya banyak aja. Udah aku ikut orang banyak. Bisa takut mati tuh biasanya. Karena dia gak mikir apapun. Dia cuma mikir untuk diri dia kan pleasure kan. Herd immunity kan dia gak mau berbeda. Dia gak mau dianggap aneh. Dia gak mau dianggap sesuatu yang kayak nerd dan segala macam. Nah, tapi kalau dia meningkat kepada passion, dia meningkat pada dia udah ngerti diri dia mulai berbuat untuk orang lain. Dia berpindah dari takut mati menjadi tidak takut mati. Nah, itu ketika dia sudah melakukan karena passion. Tapi orang punya purpose, itu bukan hanya dia tidak takut mati, tapi dia berani hidup. Paham maksudnya? Dia tahu ketika dia hidup dia harus ngapain. Karena dia udah tahu ujung-ujungnya bakal mati. Dan dia siap nukar hidup dia untuk sesuatu. Maka orang-orang yang benar-benar hidup adalah orang-orang yang punya purpose kan. Makanya orang-orang punya purpose adalah gini, jalan gue di sini, ini sudah jelas. Tapi untuk jalan ke sini, gue akan ngajak sebanyak mungkin orang untuk ke jalan ini. Gue akan fleksibel di dalam penerapannya. Tapi ide gue udah jelas gue mau jalan ke sini. Kalau lu mau ikut, alhamdulillah. Kalau lu nggak mau ikut, gue tetap jalan di sini. Dan kalaupun jalan gue ke sini, ini membuat gue harus kehilangan nyawa, gue nggak ada masalah. Itu mental Nabi Ibrahim. Bukan berarti dia nggak mau hidup, bukan. Dia mau hidup. Dan dia gak takut mati karena dia tahu purpose-nya apa. Nah, zaman sekarang kenapa itu menjadi sulit? Karena kita tidak jelas maunya apa. Makanya semua jadi menakutkan bagi kita kan. Tapi kalau semua udah jelas maunya apa, itu mah sederhana banget. Contoh kayak gini deh. Mau pilih mana? 100.000 atau 10.000? 100 lah. 100.000, jelas kan? Kalau misalnya standarnya jelas, angka, maka menjadi mudah banget milih 100.000 daripada 10.000. Pertanyaan sederhana. Milih akhirat atau milih dunia? Tergantung. Kalau orang ngerti bahwasanya standarnya seperti orang ngelihat 100.000 dan 10.000 sejelas itu, maka mereka mudah banget milih 100.000. Benar. Aku aja pengen milih akhirat aja. Tapi apakah benar perilaku aku kayak gitu? Benar. Nah, artinya tergantung kejelasan standarnya kan. Nah, jadi kita itu sebenarnya lagi ngejelasin orang standarnya apa. Sehingga orang tuh berubah dari hard mentality menjadi truth mentality. Gitu. Jadi tidak mengikuti yang banyak. Tapi mengikuti yang benar. Gitu. Tadi kan kalau misalnya kita ngelihat media sosial, terus kemudian kebanyakan orang, mereka kan sebenarnya mengikuti banyaknya orang itu kan untuk dapat tujuan kan. Tujuannya adalah dia pengen keamanan, dia pengen dapat exposure, dia pengen dapat misalnya uang dari situ, dia pengen dapat posisi dari situ. Dia pengen diakuin dari situ. Nah, sebenarnya hal itu yang kita pengen masuk ke tadaburnya saat. Jadi di surat At-Takwir kan Allah bilang tuh
idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Kemudian di akhir pokoknya ayat, semua sequence peristiwa hari kiamat lah tentang bulan, matahari dilipat ya. Dilipat, digulung, dibanting gitu. Ya, betul. Terus kemudian neraka udah dinyalahin, pintu surga dibuka. Dari semua di awal ayat itu Allah Subhanahu wa taala mention semua kebesarannya. Di akhir Allah nanya ke kita tuh, fa aina tadhhabun? Terus kamu pengen pergi kemana? Itu seolah-olah aku ngerasa kayak oke nih, kita nih udah capek-capek mati nih cari followers, cari atensi. Udah dapat ini. Sekarang mau kemana? Oke, kita udah capek-capek dapat jabatan, dapat apalagi perhatian manusia, udah dapat pengakuan dan lain sebagainya. What next gitu? Bahkan sebelum kita mati, kita aja udah bisa kehilangan itu loh. Betul. Aku aja ngerasa kayak oke, aku punya followers di Instagram, aku punya posisi di YouTube, itu aja. Kalau beberapa tahun kemudian itu juga bakal hilang. Apalagi kalau misalnya kita refleksinya tuh sampai hari akhir kayak aina tadhabun. Bahkan nih matahari, bulan, bintang aja itu penciptaan aku yang segede itu, mereka tuh bahkan nanti bakal dihancurin. Apalagi hal-hal yang sekarang kamu banggain itu kayak Dan itu kan pertanyaan berarti ada dua kan. Setelah mereka melihat semua itu, mereka menyesal karena mereka sekarang sudah tahu bahwasanya kemana lagi kalian setelah ini, karena gak ada tempat kemana-mana selain kembali pada Allah. Betul. Itu yang kedua. Pertanyaan bagi orang yang masih hidup adalah sebenarnya kamu mau kemana sekarang dengan semua yang kamu cari ini kan gitu kan. Tapi pertanyaannya, kata-kata aina tadhhabun, kemana kamu akan pergi, itu justru menjelaskan kita pada satu hal. Apa itu? Kemana itu selalu berkaitan dengan tujuan. Betul. Maka kalau jawaban kemana kan tujuan kan balik lagi kan. Nah maka orang-orang beriman ketika melihat semua itu, mereka ditanya terus kemudian kalian mau kemana? Mereka jawab, kami mau kembali kepada Engkau. Ya kan, artinya dia punya jawaban kan. Nah, terus ditanya lagi, oh benar kamu mau kembali padaku, terus apa yang sudah kamu siapkan? Ini bekal untuk kembali kepada kamu. Kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang-orang aina tadhhabun misalnya, kamu mau kembali kepada Engkau ya Allah, apa yang kau siapkan? Followers. Enggak perlu itu. Atau misalnya duit misalnya, sini sudah gak kepake lagi. Orang udah yang lainnya, yang tadi antum bilang, yang lainnya udah kau hancurin, semuanya udah kau habisin. Terus kalian kira harta terus berguna bagi aku? Nah berarti ini pertanyaan tentang apa yang benar-benar penting. Karena balik lagi, distraksi itu menghiasi sesuatu yang gak penting jadi penting. Balik lagi ke pembahasan kita kan. Perdebatan jadi menarik, pembahasan fikih jadi penting banget. Padahal ada yang dibunuhin, ada yang disembelih dan segala macam. Nah ini kan tadi fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mereka dihiasi amal-amalnya sehingga amal-amal jadi kayak penting banget. Atau keburukan-keburukan jadi kayak bagus banget. Nah itu balik lagi kepada distraksi yang kita sudah bahas kemarin. Berarti ketika kita berbicara tentang orang-orang yang mengikuti kebanyakan, lalu terus kemudian berbicara pada segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dihancurkan, pada banyak, populer, indah, semua akan dihancurkan dan berakhir pada pertanyaan Allah, kalian akan kemana? Maka harusnya sebelum mati kita udah punya jawaban itu. Itu sebenarnya pentingnya, karena kita akan ditanya mau kemana. Gitu. Nah coba Sat, kalau dari pandangan Sat, apa nih Sat yang harusnya kita siapin nih Sat? Nah, kan kita tahu tujuan kita kemana nih. Nah karena tujuan kita tuh jauh, maka bensinnya harus banyak dong. Betul. Terus kemudian tenaganya juga harus banyak. Terus petanya juga harus lebih jelas gitu kan. Itu kan semua butuh fasilitas nih. Nah gimana caranya agar kita tuh nggak terdistraksi Ustaz? Jangan-jangan karena kan fasilitas itu kan tentunya nikmat gitu kan. Tentunya kenikmatan. Tapi bisa jadi distraksi. Nah itu gimana caranya kita bisa dapetin itu juga dan kita masih tetap untuk bisa ke akhirat. Karena jujurnya sampai sekarang aku ngerasa kayak aku nggak tahu gimana cara bedainnya. Iya aku ngelakuin ini tuh karena Allah, tapi aku juga butuh bensin gitu. Itu kayak aduh itu gimana beresnya? Pertama-tama kita harus tahu bahwa saya tadi yang antum baca surat At-Takwir itu adalah berkaitan dengan kiamat. Artinya aku berharap aku nggak ada ketika melihat itu. Berarti kan kita udah tahu kan itu terjadi kalau sudah orang-orang mukmin dan pada mati. Yang tersisa adalah orang-orang kafir. Makanya kan sampai muncul hewan melata dari muka bumi lo berkata, jadi lu sekarang percaya lu kan gitu, lu beriman sekarang lu sudah ngeliat semua ini. Orang kafir orang mukmin sudah nggak ada tuh ketika itu sudah muncul angin yang bertiup di bawah ketiak dan akan mematikan setiap orang-orang mukmin kan gitu kan ya. Nah itu aku berharap tidak terjadi pada aku. Kalau aku lihat wah gawat tuh, karena aku ternyata nggak beriman gitu kan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kiamat itu bukan cuma kiamat besar, tapi ada kiamat kecil. Setiap dari kita itu juga punya kiamatnya. Nah karena setiap daripada kita punya kiamatnya itu adalah mati, maka gini deh,
Kalau di antara teman-teman sekalian, aku nggak tahu mereka pernah atau tidak, tapi aku pernah mimpi mau mati. Dan ketika mimpi mau mati itu, mendadak aku jadi ngerti prioritas hidupku itu apa. Tapi kayaknya antum juga pernah mati, Sat. Pernah pengen mati, Hampir Sat. mati. Pas terguling itu, Sat. Betul. Nah, di situ aku jadi tahu prioritasku tuh apa. Mendadak semua jadi jelas. Walaupun cuma bertahan 3 bulan aja. Artinya gini, kan namanya manusia kan punya lupa ya, pasti ya. Makanya kita harus selalu diingatkan kan. Nah makanya kadang-kadang Allah tuh ngingetin kita mungkin dengan cara ngasih mimpi mau mati itu gitu kan ya. Nah ketika kita mimpi mau mati, mendadak kita jadi ngerti apa yang penting dan apa yang tidak penting. Ketika aku mau mati, ketika misalnya mobilku tuh kebalik, mendadak mobilku itu hancur, jadi aku bisa maklumi. Paham ya? Mendadak terus kemudian buku-buku yang berserakan itu yang harganya 150.000 di zaman itu semuanya bisa aku abaikan. Aku cuma mikir satu, aku belum sholat subuh. Itu aja cuma. Tapi yang lainnya bisa aku abaikan semua. Kenapa? Karena aku jadi ngerti ketika dalam kondisi mau kiamat, pertanyaan itu benar-benar mudah dijawab. Itu mudah banget dijawab. Cuma bedanya kalau di dalam surat At-Takwir itu jadi penyesalan, aina tashabun, orang jadi udah nggak punya jawaban lagi. Tapi begitu terus kemudian kita masih punya kiamat kecil nih, ketika kita sadar kita bakal mati, itu jadi lebih mudah dijawab. Jadi memang kuncinya mengingat mati. Oke, balik lagi. Andaikan aku misalnya mati, andaikan ya, terus ditanya sama Allah, Lik, kamu hidup lagi? Mau. Terus yaudah, kamu dikasih waktu misalnya 1 bulan. Aku udah tahu siapa yang mau aku lakukan. Dakwah. Karena kenapa? Karena aku yakin 100% aku pasti tidak akan selamat dengan amalku. Aku perlu amal orang lain. Nah, amal orang lain itu cara dapatnya adalah dengan dakwah. Dengan menyelamatkan orang lain dalam tanda kutip ya, atau dengan ngurusin orang lain. Kita dapat bagian daripada itu karena kita nggak tahu kita selamat atau enggak. Aduh. Ini udah cakep banget Sat untuk penutup sih. Betul. Jadi apa aina tadhabun? Kita kan pengen Allah. Caranya dengan dakwah. Dakwah. Dan makanya kalau antum punya duit nggak ada masalah. Coba duit antum itu dimanfaatkan untuk dakwah. Misalnya contoh kayak gini ya. Aku secara pribadi minta uang kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku jadi orang kaya. Karena aku punya satu kenyataan pahit. Kenyataan pahitku adalah aku menyaksikan. Jadi gini. Aku itu berharap dulu, andaikan ada orang yang ketika aku masih nggak punya uang bisa bantu aku untuk dakwah, aku pasti bisa berbuat lebih banyak di masa itu. Andaikan ada orang mau minjemin aku laptop, andaikan ada orang mau untuk minjemin rumahnya untuk kajian, karena waktu itu aku ngisi kajian kadang-kadang diusir. Aku misalnya ngisi sesuatu, aku kadang-kadang nggak pakai laptop dan segala macam. Aku nggak punya laptop pribadi. Banyak banget. Ternyata Ustadz Felix pernah miskin guys. Iya, pernah gitu ya. Banyak keterbatasan. Dan aku berpikir kalau aja ada orang yang mau mikirin dakwah yang punya duit. Tapi ketika pengalaman pahitku adalah ternyata semakin banyak orang tuh punya uang, orang tuh nggak mikirin dakwah. Atau bahkan kadang-kadang ketika orang sudah misalnya sudah dikasih oleh Allah privilege gitu kan ya. Bahkan ketika dia seorang pendakwah, dia malah terus kemudian tidak menunjukkan hartanya itu lebih banyak dipakai untuk dakwah. Paham gak sih maksudku? Ya banyak lah yang kayak gini-gini. Nah aku tuh minta sama Allah, ya Allah kalau memang orang-orang gak ada yang mau bantu, aku aja yang jadi kaya. Supaya aku bisa ngasih tau orang, ini loh cara memanfaatkan uang di dalam dakwah. Maksudnya, artinya kalau aku punya uang sekarang, sampai mungkin ya aku banyak diprotes orang. Ustadz sudah bisa pergi ke Roma, kenapa gak daftar haji misalnya? Aku tuh kepikir setiap kali punya uang itu mau dipakai apa? Termasuk yang diantara paling berat yang aku pikir adalah ini uang kalau dipakai untuk dakwah bisa untuk begini. Termasuk ketika aku pergi ke Roma, ketika aku terus kemudian bikin travel dan segala macam, ya semua itu adalah bagian itu. Ketika aku dikasih lebih banyak uang lagi, aku udah tahu duitnya ini mau dipakai kemana. Nah itu sih sebenarnya yang menurutku kalau aku ya kalau yang lain bisa jadi berbeda. Tapi kalau jalanku karena aku nggak terlalu soleh, aku pikir ya udah dakwah aja. Gitu. Oke, jadi fa'ina tadhabun guys. Ya, itu pertanyaan harus dipikirin kemana kita mau melangkah. Baik, mudah-mudahan ini menjadi suatu manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menemani hari-hari teman-teman sekalian dalam bulan Ramadan ini dan menjadi semakin dekat dengan Allah. Dan teman-teman boleh untuk subscribe channel kita YNTV dan mungkin juga YNTV. Nah, itu tua banget. YNTV. Dan mendapatkan konten-konten juga spesial daripada kita. Dan kita juga nyiapin untuk di tahun 2026 ini aplikasi insyaallah yang nanti akan menemani teman-teman sekalian. Biar lebih intimate gitu biar lebih intimate. Dan makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.